riyen jing men napa teng akhirat nggih. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak. Ada fasenya nggih, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan enggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan enggak bisa ngomong, sing ngomong niku a'dha utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatiane Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirih. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilafa. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum la yatasaalun, bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya. Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi kados ayat napa niku? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Niki rungokno tenan. Dadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng donya nganti teng akhirat iku pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan apakah kamu syirik, mereka masih jawab wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Tuhan kita ini tidak melakukan apa? Syirik. Ini rukun tenan. Mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Jadi itu yang disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala nawa sawan. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lesannya tidak bisa ngomong. Jadi disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas, la yakhtalifu alaikal Qur'an. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda. Terus ini penting kangge peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqi'atil hal hanya dalam konteks itu. Mun wong erung ana wae nganti kowe paham. Ngono ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini, ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya enggak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalamullah dan mau ngaji sama kamu, ya enggak apa-apa. Dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham ya, mau ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat, pokoknya nak ketemu wong kafir faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuluhum wahsuruhum waq'udu lahum sulam. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bidik di mana saja mereka berada. Ngono jenenge waq'udu lahum kullamarsad. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa in ahadum minal musyrikin astajaraka ya fa'jidu. Terus ada konteks lagi, misalnya zaman awal Islam,
Nak kita beda akidah, beda agama ya lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu, waliya lan kedua ingsun dini utawi agama ingsun. Kamu jangan ngira bahwa 3 ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Ya, ada apa? Muqtadul hal. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir? Atau waqi'atul hal, memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi maqis alaih, menjadi general untuk yang lain, menjadi qiyas. Misalnya begini, wonten iki ben wong sing sok tafsir ngertos. Nek ora ngalim merasa kecangkeman, kan ora ngalim merasa kecangkeman. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan, ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan. Dia itu lonte wong nakal. Bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng Arab Pak. Angel sumur. Dasar wong rapi yai nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu dicokot. Nek sepatune dicokot terus dia munggah ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus disepuro dosane zina. Kamu tidak bisa mengkiaskan, nak ngono lonte kudu di asu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae di 10 apa meneh nak 10. Kuwi geblek nak. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged 10 pangeran. Kulo gadah sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari di 10, nak sedoso. Luwe mestine nak kaapian niku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi dari Imam Ghazali, yo nak kaapian niku contone ngono. Nak contone obat. Overdosis. Urip ta mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utawi Kanjeng Nabi itu tidak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqi'atul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu tapi tidak berlaku untuk umum. Nah berlaku untuk umum terus sampai ngeten. Semua riwayat itu asu lho, boten kucing. Boten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu iku mok diobeni tok. Padahal asu ku tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah di 10 dosa. Ora iso kok. Amulane nggih. Wong nak ra bakat ulama, ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis ku yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa niku sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu ya, tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno apa niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama boten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu tidak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula. Nggih boten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum
La yukadzibunaka, hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kami. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah darani waktu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salah. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah. Gak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi itu fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Tapi pura-pura mendustakan karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka damai. Disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu, iku malaikat gak par-par. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Paham sebelum masuk ini? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit. Dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama, malah jadi setan. Keman ta'alama bila sa'ihin fasaihuhu napa setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di sini ya rada unik, ya rada beling tapi belingnya ulama. Ana ulama jenenge Ahmas, wis gak priyayi, senang masjid, labine dicoplok. Bareng labine dicoplok niku guntingi bulu ketek. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak klambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Ahmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ini termasuk haddatsana Ahmas ini terus cerita. Cerita fadilah salat, macam-macam. Terus dari ini Ahmas, kamu jangan mendengar mubalik itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalik itu enggak tahu kalau itu Ahmas. Ala tastahiyas ya, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid? Napa guntingi dulu ketek di depan umum. Boyo desain barang. 5 ada. Kenapa saya harus malu? Anak fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Anak fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Amas. Kowe muni haddatsan al Amas, anal Amas sing jenenge Amas yo aku iku. Kowe muni murid aku ora kenal kowe. Ini penting kalau aturakan karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru. Sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja, itu tidak punya ahwalul ulama. Makanya kalau menjadi ulama, tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahihah, al-kutubus sahihah, juga ada ahwalul ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama.
Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, terus dadi rasanane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama udah takoki, ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan wonten tiyang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir. Ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukumnya ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengahi. Ya menengahi. Ya ora mesti nerangno ndek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khas kesalahan ben dadi rasane wong ben jatuh. Lho umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sih kalau maksud? Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah itu kadang nek ana ngrasani diseneni. Ojo jeng kowe aja ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono. Senengane apik tapi wonge bulet jare Nabi bi sa'khul asyirah. Wong kok eleke. Akhirnya terus ulama maling ngarang kitab. Rasanya itu haram kecuali 6 hal. 1 ini, 2 ini. Nah, kowe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen, apa enggak? Apa hanya waqiatul hal, memang hukum itu begitu, tapi enggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa? Kayak konteks tadi apa itu? Lonte, bagin atau bagiyah makanin apa? Ngombenin apa asu. Kowe ora iso terus mentang-mentang. Asu itu hewan kehormatan, sehingga sing ngombeni di sepuro. Padahal dosane gede lonte. Kowe ada nganti mabum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene. Paham ya? Tapi ora mbok mabum kok goblok wong kok ora iso. Mabum. Yus pokoke meneng ae, pokoke ngono iku tau kejadian. Mulane ulama rata-rata wis koyo wong goblok. Pokoke tau ana kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ana kiai muni ra di sepuro dipateni ne. Satu. Dadi kena ulama tenan cerita, ana kejadian wong mateni wong 1 di sepuro pangeran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 di sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasane mbok mergo intelektual iku goblok tapi mbok pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nah ulama walian materine akeh saking udine pangeran ra iso omong. Dadi terus wong goblok. Nak debat terus koyo wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo gak setua ini. Enggak kan syaratnya bayi rondo enggak sampai umur pinten 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu dia mamaan. Salim Maula Hudzaifah itu dia mamaan. Ben dadi dulur rondo mbok nyusu wae pira wis tuwa mbok Dek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rondo. Wa amma qisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Kowe coba nyusu mentel iso wae diperes to Mas. Pikiran ngeres temen. Dadi nyusu ora kudu mentel iso wae diperes. Pikiran kok pornografi biasa. Kabeh ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qissatu Salim fa muhtasun bi. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, enggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrusik. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi ana ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka fa'jiru hatta yasma'a kalam.
Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sih. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, ya piye meneh. Tapi nek masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Ya napa mboten? Apa wong Islam nek diulang ngaji terus iso kan ora mesti. Iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu ila yaumil qiyamah, enggak apa-apa. Daripada kayak keputusan biru, satu orang sange keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya yang dikirim Abbas, ono ayat fahum la yatasaalun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya